Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang berhadir yang muliakan Allah SWT, khususnya ketua badan kenajiran masjid kita. Dulu saya kemari, masjid ini masih sangat sederhana sekali, sekitar 27 tahun yang lalu. Saya sholat di sini. Saya tinggal rumah adik saya situ, Jalan Rasa Mala. Beliau BPKP waktu itu, pemeriksa keuangan, suami istri situ tinggal. Terus dia pindah Jakarta, tinggal situ adik saya sekarang Neneng dengan Eri, Jalan Rasa Mala. Nanti saya makan malam situ. Udah disediakan rendang salero basamo. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Pak Ketua Badan Kenaziran cerita tentang bagaimana memakmurkan masjid ini. Saya hari ini mau cerita tentang beberapa poin penting dalam kehidupan kita menghadapi kehidupan dunia agar selamat untuk kehidupan akhirat. Sebab dunia sebentar. Sesukses apapun kita di dunia ini dalam urusan dunia, kaya raya, anak raja, pejabat tinggi sampai mati, nggak pernah miskin, nggak pernah melarat, nggak pernah lapar, sampai pintu kubur aja itu manfaatnya. Gelar doktor, profesor, sampai pintu kubur aja habis. Kaya raya, hartanya banyak, sampai pintu kubur aja habis. Jabatan tinggi, iya, sampai pintu kubur habis. Ilmunya hebat, S2, S3, sampai pintu kubur habis. Tak ada manfaat apa-apa. Ditanya pun enggak. Malaikat enggak tanya, apakah kamu mati kekenyangan? Apakah kamu mati kelaparan? Enggak ditanya. Apakah kamu mati melarat? Enggak ditanya. Apakah kamu mati sebagai orang kaya? Enggak ditanya, dikubur enggak ditanya. Malaikat Munkar Nakir enggak tanya itu semua. Apakah kamu pejabat negara? Enggak ditanya itu. Urusan dunia tak ditanya di dalam kubur. Kamu anak bangsawan? Enggak ditanya. Anak gembel? Enggak ditanya. Tak ada pertanyaan Munkar Nakir di kubur itu. Yang ditanya di kubur iman. Yang ditanya di kubur iman. Sholat pun nggak diperiksa di kubur.
Amal ibadah tidak diperiksa di kubur. Yang diperiksa di kubur iman. Amal ibadah diperiksa setelah hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal ibadah seorang hamba yang mula-mula diperiksa setelah hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, wa idza shaluhat, kalau sholatnya bagus, semua amal nggak diperiksa yang lain. Sholatnya diperiksa bagus, sudah, yang lain nggak diperiksa. Puasanya, zakatnya aja nggak diperiksa, dah. Sholatnya bagus, masuk surga. Kalau sholatnya tak bagus, wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, amal sholat sunat diperiksa. Semua kekurangan sholat wajibnya ditutup dengan pahala sholat sunat. Kalau cukup, sudah selesai. Yang lain nggak periksa, masuk surga. Tapi kalau di hari kiamat sholatnya nggak beres, ditutupkan pahala sholat sunatnya kurang, diperiksa amal yang lain. Kata Nabi, nggak ada satu orang pun yang lolos dari pemeriksaan Allah di hari kiamat kalau semua amalnya diperiksa. Diperiksa KPK aja Harun Masiku hilang. Udah hampir sebulan nggak dapat. Apalagi diperiksa Allah langsung. Tak ada yang lolos. Maka karena itulah di akhirat kalau mau selamat, jaga sholat, tiang agama. Sholatu imaduddin, ini tiang agama, jaga supaya yang lain nggak diperiksa. Aman. Tapi amal-amal itu diperiksa di akhirat. Di kubur yang diperiksa cuma iman. Man rabbuka, siapa Tuhan yang kau sembah? Iman. Jawabnya Rabbi Allah, yang kusembah hanya Tuhanku, hanya Allah, yang lain nggak ada. Ma imamuka, kitab suci apa jadi pegangan hidupmu? Al-Quranul Karim. Iman, rukun iman itu. Man nabiyuka, siapa nabi yang menjadi ikutan dalam setiap peri kehidupanmu? Cara sholatmu, cara puasamu, cara zakatmu, cara hajimu, caramu baca Quran, caramu makan, caramu tidur, caramu berumah tangga, caramu masuk WC, caramu masuk masjid, caramu pakai baju. Siapa yang menjadi idola kehidupanmu? Kalau Nabi Muhammad aman. Pertanyaan keempat, man ikhwanuka, siapa saudaramu? Siapa temanmu? Teman ditanya, Pak, siapa temanmu? Ahok, katanya. Oh siap kawannya. Kena kawannya habis. Yang diperiksa iman. Di kubur hanya pemeriksaan iman. Kalau imannya beres, maka Allah lebarkanlah kuburannya seluas mata memandang. Masya Allah. Saya sering naik kapal terbang ke Riau, sering juga. Kalau musim asap, pilotnya mengatakan pesawat belum bisa berangkat karena di Pekanbaru sekarang asap tebal, jarak pandang hanya 200 meter, mana bisa terbang pesawat. Kadang-kadang delay sampai 2 jam 3 jam. Tapi kalau udara cerah, apa kata pilot? Saudara-saudara penumpang sekalian, kita akan terbang ke Jakarta memakan jarak menempuh waktu 1,3 ya 1 jam 30 menit dengan ketinggian 30.000 meter di atas permukaan, 30.000 kaki di atas permukaan laut, jarak pandang 10 km. Jarak pandang 10 km, terang betul itu. Bayangkan kalau kubur kita diluaskan seluas mata memandang, 10 kilo aja, 10 km kuburan kita. Masya Allah. Rumah kita jadi di dunia RSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Tapi kubur orang beriman seluas mata. Kalau 10 kilo aja berapa luasnya alam barzakh. Bukan kuburan yang 1 kali 2 meter itu liang kubur
menanamkan tubuh kita. Ruh kita diletakkan di alam barzakh. Apa namanya? Alam barzakh. Barzakh itu dinding. 2 kali dalam Quran barzakh itu. Surah Ar-Rahman dengan surah Al-Mu'minun. Barzakh. Dinding. Al-Muluk. Cuman dinding barzakh itu bukan dinding kayak tembok masjid ini. Kalau dinding tembok masjid ini namanya sad. Apa namanya? Sad. Gak bisa tembus. Kita tembus benjol kepala kita. Wasawa'un alaihim a'anzartahum wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'arsaynahum fahum la yubsir. Gak bisa lihat, gak bisa tembus. Kalau sad, dinding tembok, kita gak bisa lihat apa yang ada di belakang tembok itu, gak bisa lihat. Surah Yasin bilang tertutup, gak bisa. Wahum la yubsirun, gak bisa lihat. Tapi kalau barzakh, dinding yang bisa dilihat, tembus. Yang di sebelah dinding sana bisa kemari, yang sebelah dinding sini bisa ke sana. Di dalam Quran salah satu barzakh itu adalah garis air laut, pertemuan antara air tawar dengan air asin. Air sungai itu kan tawar tuh, buang ke laut, warnanya kan kekuning-kuningan itu. Nanti air laut yang asin biru, hijau atau biru. Pertemuan antara yang biru dengan yang coklat itu ada garis. Saya sering lihat kalau naik helikopter, nampak betul tuh, sepanjang itu namanya barzakh. Kalau naik kapal laut nampak juga nih itu, nampak warna sini warna sana beda. Itu barzakh. Dinding sini tawar, sana asin. Tapi ikannya bisa terbang, bisa loncat-loncat. Ikan sini bisa ke sana, ikan sana bisa sini. Ikan sembilang bisa ke sana, bisa ke sini. Nah, ikan belana bisa sana, bisa sini. Itu barzakh. Kalau kita mati, untuk menunggu alam akhirat, kita diletakkan roh kita di alam barzakh. Alam dinding, tapi bukan alam sad, tapi barzakh. Barzakh itu dinding yang bisa tembus sana, bisa tembus sini. Maka tidak heran orang yang sudah mati bisa jumpa sama orang yang hidup dengan izin Allah. Orang yang hidup bisa jumpa orang yang mati dengan izin Allah. Karena barzakh itu memang masih hubung-hubungan. Siapa yang pernah jumpa orang mati waktu hidup? Nabi Muhammad. Waktu Isra Mi'raj jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Ibrahim, betul? Jumpa Nabi Adam, bicara-bicara. Malah Nabi Musa bilang, berapa sholat yang diperintah Allah? 50. Oh, kata Nabi Musa 50. 50 kali sehari semalam. Majang. Kata Nabi Musa, diterima. Terima, perintah Allah saya terima. Nabi Muhammad terima aja. Aduh, ini hadis Muslim ini, bukan dongeng-dongeng ini. Ini kadang-kadang orang protes, menurut akal nggak mungkin Nabi Muhammad tawar-menawar perintah sholat sama Allah. Iyalah, menurut akalmu nggak masuk akal, tapi menurut hadis Muslim kejadian. Mau ikut akal, mau ikut hadis. Kata Nabi Musa, minta kurang, umatku aja tegap-tegap besar-besar disuruh sholat seminggu sekali, hari Sabtu aja. Jangan cari ikan hari Sabtu, sholat hari Sabtu sholat, jangan cari ikan. Jadi monyet cari ikan di hari Sabtu. Kata Allah, jangan, kata Nabi Musa, kau jangan hari Sabtu cari ikan, kalian hari Sabtu sholat. Banyak yang nggak sholat cari ikan, berkali-kali akhirnya dikutuk jadi monyet. Kunu qiradatan khashiin, jadilah kamu monyet yang hina. Umat Nabi Musa gara-gara nggak sholat seminggu sekali hari Sabtu, dilarang cari ikan, tetap cari ikan, jadi monyet. Yang nggak sholat tuh jadi monyet. Untung syariat Nabi Musa nggak kena ke kita. Kalau kena berapa banyak monyet bawa ojek nggak sholat Jumat. Baiklah, kata Nabi, naik lagi Nabi. Naiknya nggak naik buruk, buruk sudah di bawah sana, buruk di surga ma'wa.
Indah Sidratil Muntaha sana. Malaikat Jibril pun sana tuh nggak bisa lewat. Naik lagi Nabi, minta kurang, dikurang 5. Jumpa lagi, berapa? 45. Aduh, masih banyak, kurang lagi. Singkatnya sampai 5 kali. Sudah berapa? 5. Aduh, jangan. Minta kurang lagi. Kata Nabi, malu aku. Kalau Nabi 50 pun diterima. Tapi aku malu. Sudahlah, Nabi turun. Sampai di dunia ditanya sahabat, apa oleh-oleh? Perintah. Perintah sholat 5 kali sehari semalam. Mula-mula 50. Terus kata Nabi Musa, kurang. Saya minta kurang. Kenapa nggak diterima 50? Begitu sahabat Nabi zaman itu. Sahabat Nabi itu begitu. Kenapa nggak diterima 50? Kalau 50 kami sanggup ya Rasul. Oh, itu kelas sahabat lah. Mana sama dengan kita? Kelas kita untung nggak 50. Kalau 50 kapan cari duit gitu ya? Bodohnya manusia. Itulah kepahaman agama itu, kita dengan sahabat nggak sama. Kalau sahabat, ya Rasulullah, kenapa nggak diterima 50? 50 sehari semalam, 50 kali kami sanggup. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau 50 kali sehari sholat, berarti setengah jam sekali azan, tidak perlu cari nafkah, makanan datang dari surga. Itu keyakinan sahabat. Wong umat Nabi Musa aja seminggu sekali sholat, makanan datang dari surga. Asal dibuka kemah, manna wa salwa, daging burung dan madu surga sudah ada 40 tahun. Apalagi kalau sholatnya 50 kali sehari semalam. Ini keyakinan, ini keyakinan. Maka sahabat itu ditulis di Quran gelarnya Allah yang menggelarinya di surah Taubah ayat 100, biar kita tahu posisi sahabat dibanding kita. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Orang-orang yang mula-mula masuk surga itu adalah orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor. Disebut namanya muhajirin dan ansor, disebut namanya. Walladzina tabauhum bi ihsan. Tidak cukup muhajirin ansor saja, ada golongan ketiga, yaitu orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan cara yang baik. Kita kalau kita yakin dengan sahabat 100%, kita masuk golongan yang ketiga. Ini dalil surah Taubah ayat 100 sekaligus mematahkan fitnah orang-orang Syiah terhadap kita ahlu sunnah. Orang-orang Syiah mengatakan seluruh ahlu sunnah masuk neraka karena tidak mengikuti ahlul bait Rasulullah SAW. Yang selamat hanya orang-orang yang mengikuti ahlul bait saja. Di luar ahlul bait tidak selamat, kekal dalam neraka. Saya sudah dialog dengan orang Syiah. Mereka mengatakan tidak ada dalil yang mengatakan kita harus mengikuti sahabat Nabi, tapi mengikuti ahlul bait Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan lain-lain, itu ada dalilnya. Hadis Sahih Muslim, hadis itrah. Kita jawab, Quran aja bilang kok. Muhajirin ansor walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan cara yang baik. Itu dalil supaya anak-anak muda jangan ketipu dengan Syiah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ini gelarnya. Allah ridho kepada para sahabat muhajirin ansor dan pengikutnya. Mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kepada mereka dijanjikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ada 4 sungai. Di surga ada 4 sungai. Sungai air, sungai madu, sungai susu, sungai arak. Sungai arak. Tapi enggak mabuk. Enggak macam kamput itu. Enggak macam tua, enggak. Lazzatun lisyaribin, lezat, manis, harum
bagi peminum-peminumnya. Siapa minum arak di dunia, setetes pun arak surga dia nggak boleh minum. Ya main-main ini untuk urusan ini. Gelarnya radhiyallahu anhu. Maka kalau nyebut sahabat itu sunnah, itu disebutkan gelarnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sunnah itu. Sunnahnya dari mana? Allah memberinya gelar di dalam Al-Quran. Maka memberi gelar itu sunnah. Kita beri juga gelar orang, Haji Zainuddin. Ada juga yang sinis itu. Kenapa mesti pakai gelar-gelar haji? Nabi Muhammad nggak pakai gelar haji. Gelar Nabi kok ngutip gelar haji? Gelar udah Nabi kok ngambil gelar haji? Itu namanya udah presiden ngutip gaji lurah. Mana kelasnya itu? Nabi itu gelarnya Nabi, betul? Gelarnya hamba, abduhu wa rasuluhu. Mana ada gelar lebih tinggi dari hambanya dan nabinya? Nggak ada lebih tinggi dari itu. Kita ini hamba Allah atau bukan? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang kita hamba Allah? Kita sendiri. Kalau diakui sama Allah hambanya, kita kan ngaku-ngaku kita ini hamba Allah. Kita ngaku-ngaku. Di mana ada ditulis di Quran, di hadis kita hamba Allah? Nggak ada. Kita ngaku-ngaku aja. Jangan-jangan bukan. Buktinya sudah azan Isya masih hayya 'alas shalah, seka. Hayya 'alal falah, seka. Mana ada hamba Allah main seka udah azan? Kita belum tentu hamba Allah, tapi kalau Nabi Muhammad jelas hamba Allah. Lihat gelarnya di Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada satu malam hari. Siapa hambanya di situ? Nabi Muhammad SAW. Digelar bi'abdihi laila, satu malam. Kenapa Nabi Muhammad gak disebut namanya? Quran itu menurut riwayat 6.236 ayat. Satu riwayat. Dari 6.236 ayat itu semuanya diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Unzila ilaihi. Betul? Langsung Nabi yang menerima. Anehnya nama Nabi Muhammad itu cuma 5 kali aja, 4 kali aja disebut di Quran. Nama Nabi Muhammad, padahal Quran itu untuk Nabi, diturunkan kepada Nabi. Hanya 4 kali nama Nabi disebut di Quran. Nabi Musa lebih 120 kali disebut. Nama Nabi Isa 27 kali. Nama Nabi Muhammad 4 kali. Dan ajaibnya, kalau Allah menyebut nama Nabi Muhammad, pasti diletakkan Allah pangkatnya. Pasti ada pangkat. Kalau Nabi yang lain belum tentu. Nabi Musa disebut namanya aja. Wa idh qala Musa liqaumihi, telah bersabda Nabi Musa kepada kaumnya. Wa idh qala Isa bin Maryam lil hawariyin, telah bersabda Nabi Isa kepada kaum Hawariyun. Nggak disebut pangkatnya. Tapi kalau Nabi Muhammad, Pak, demi Allah, setiap nama Nabi disebut 4 kali di Quran, pasti Allah lengketkan pangkatnya. Contoh surah Ali Imran, wa ma Muhammadun, disebut namanya. Wa ma Muhammadun illa rasul, tidaklah Muhammad itu melainkan dia seorang rasul. Ada pangkatnya, nggak main-main. Ditulis lagi surah Al-Ahzab, nama Nabi disebut lagi, Muhammad SAW disebut. 2 pangkatnya. Maka Muhammadun aba ahadim
min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu bapak di antara kamu, akan tetapi Muhammad Rasulullah SAW itu adalah Rasul Allah dan penutupnya nabi-nabi. Dua pangkat. Nabi lain enggak? Wa qala Ibrahim, enggak disebut pangkatnya. Yang ketiga surah Al-Fatah disebut namanya Muhammadun, tapi ada pangkatnya, Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, yakni para sahabat, mereka keras terhadap orang kafir, lunak dan lembut kepada sesama kaum muslimin. Sekarang terbalik, sama kaum muslimin kerasnya bukan main, sama kafir baiknya luar biasa. Yang keempat surah Muhammad disebut ala Muhammadin, disebut namanya, tapi di ujung wa huwal haqqu mir rabbihim. Nabi Muhammad itu beliau diberi Quran al-haqqu mir rabb, itu Quran yang diberikan kepada Muhammad al-haqqu, paling betul, tidak ada melesetnya sedikit pun. Hari ini kita tak beradab, Allah aja beradab, manggil Nabi pakai pangkat, manggil sahabat pakai radhiyallahu. Kita manggil sahabat Nabi sama Abu Jahal sama. Baru jadi khotib Jumat, gelarnya pun SAG. Tahu SAG? Sarjana agama, bukan sarjana alam gaib, bukan. Khutbah di masjid berani manggil Nabi nggak pakai pangkat. Maka Muhammad pun hijrahlah dari Mekah ke Madinah, dikawani sama si Abu Bakar, dikejar-kejar sama Abu Jahal, sama dibikinnya. Sontoloyo betul ini orang. Muhammad berkata, Muhammad mana? Banyak Muhammad, ada tukang kambing, ada tukang cendol. Oh Muhammad Rasulullah, bilanglah Muhammad Rasul Allah, bilang, omong. Ini hari kita, Nabi kita sudahlah, kita sendiri nggak menyebut pangkatnya. Patutlah orang berani menghina Nabi kita hari ini. Kita sendiri nggak menghormatinya sebagaimana Allah menghormati Nabi kita. Berani orang bilang, weh soal Nabi gue biasa-biasa mawon. Ya neneng jambu nama kaya Nabi melu nyolong jambu barang. Kurang ajarnya ini orang. Nabi itu biasa-biasa. Kalau di Mekah ada jambu, pasti Nabi ikut mencuri jambu juga. Astagfirullah. Tengku Zulkarnain nggak pernah mencuri jambu seumur hidup. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang salah kita orang Islam menghina Nabi kita sendiri, merendahkan Nabi. Malah kita bilang memanggil Nabi pakai pangkat bid'ah. Siapa manggil Nabi pakai Sayyidina Muhammad, bid'ah, masuk neraka. Innalillahi. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, justru memanggil Nabi nggak pakai pangkat hukumnya haram. Dilarang orang Islam manggil nama Nabi Muhammad itu namanya saja, nggak pakai pangkat, haram. Di mana dilarang? Di surah An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dhikum ba'dha. Jangan kau jadikan panggilanmu terhadap Nabi itu seperti manggil kawanmu sesama kawanmu. Bagaimana manggil kawan? Ya, Udin, 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 pokak kali kau Udin. Itulah manggil kawan, namanya saja. Tidak boleh. Ditulis dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Dulu kami manggil Nabi itu ala apa? Seenaknya aja. Ya Abul Qasim, hei bapaknya Al Qasim. Ya Ibnu Abdullah, ya anaknya Abdullah. Ya Muhammad. Sesuka-suka hati kami. Fanahahumullah an dzalik. Diharamkan Allah memanggil Nabi seperti itu. Tafsir Ibnu Katsir An-Nur 63. Faqulu, keluar perintah.
Fakulu, maka panggillah kamu nabimu itu, hai orang beriman, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, pakai pangkat. Panggil Nabi pakai pangkat, panggil sahabat pakai pangkat. Kenapa? Karena memanggil orang terhormat, memang mesti pangkatnya saja. Semakin terhormat dia, semakin tidak disebut namanya. Bapak-bapak hormat gak sama mertua? Hei, hormat gak sama mertua? Ibu, hormat gak sama mertua? Berani manggil namanya? Minah, sarapan dulu. Berani, coba tes. Wagimin, bangun, sarapan, nanti sakit perut, kumat mahmu. Berani? Kenapa nggak berani? Karena mertua kita wagimin. Kalau orang barat berani, kakeknya dipanggil George, how are you George, kakeknya. Coba George, kalau nggak ditampar di mulut kita. Itu bedanya orang barat dengan orang Islam. Ternyata Nabi pun begitu, dipanggil Allah namanya, taruh pangkat. Kalau nggak ada namanya, pangkatnya saja lebih bagus. Subhanalladzi asra bi abdi laila, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya di satu malam hari. Tidak namanya nggak disebut. Kita ini kalau hormat sama orang memang panggil pangkat, Pak. Saya contoh, saya habis sholat subuh jalan pagi, disuruh dokter, seumur saya ini disuruh olahraga paling bagus tuh jalan supaya sehat. Jumpa Pak Camat, dia rupanya dari sholat subuh di sana jalan, ketemu di jalan. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini sama-sama hormat nih. Jalan pagi Pak Camat. Iya biar sehat kata dokter gitu. Oh bersama. Pak Ustadz jalan juga. Oh iya sama. Saya kata dokter harus jalan pagi supaya sehat. Oh selamat Pak Camat. Selamat Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Ini hormat. Panggil pangkat. Coba kalau jumpa Camat. Sarimun. Jalan pagi Mun. Iya Jul katanya. Ternyata Nabi Muhammad di dunia waktu mau Isra dan Mi'raj dipanggil pangkatnya abduhu. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya. Sampai di langit, tak tahulah di mana. Oh di bawah kaki arsy. Nabi memuji Allah. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Segala penghargaan, kehormatan, rahmat, barokah semua milik Allah. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tidak disebut namanya, tidak disebut Assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, pangkatnya disebut. Kenapa pangkatnya disebut? Karena Nabi Muhammad orang terhormat. Nah, kita lanjut. Bisakah orang yang di alam barzah jumpa sana sini? Bisa. Nabi Muhammad jumpa, betul nggak? Di dalam tafsir Al-Azhar. Nah, ini perlu dibuka nih kitab-kitab tafsir ulama kita. Jilid 2 halaman 15. Di tempat saya. Lain buku, lain cetakan, lain halaman lah. Tapi ayatnya surah Ali Imran. Tentang mati, la tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau sangka orang yang mati di jalan Allah itu mati. Orang yang perang jihad di jalan Allah, jangan kau sangka mereka mati. Al ahya, sesungguhnya mereka hidup. Dalam surah Al Imran, dalam surah Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang yang mati membela agama, mati syahid itu mereka mati. Bal ahya, sesungguhnya mereka hidup. Paham? Walakin la tashurun, tapi kamu nggak tahu bagaimana mereka hidupnya. Di dalam surah Ali Imran, mereka hidup yurzakun, diberi makan, farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka diberi makan dan berbahagia dengan rezeki yang Allah beri di kuburnya. Buya Hamka menjelaskan satu kisah yang mengagetkan.
Satu hari seorang bapak yang soleh sedang duduk-duduk di rumahnya. Tafsir Al-Hasan. Tiba-tiba datang anaknya yang sudah mati syahid berperang di jalan Allah beberapa tahun. Pulang anaknya. Assalamualaikum Pak. Ayahnya kaget. Kenapa pulang nak? Bukankah kamu sudah mati? Coba kalau kita, anak kita udah mati pulang. Kalau nggak loncat jendela kita. Ini kelas orang soleh. Ditanya bapaknya, kenapa pulang? Bukankah kau sudah mati? Kenapa pulang? Kata anaknya, benar bapak, saya sudah mati, syahid membela agama. Tapi saya rindu kali sama bapak. Nggak tahan rindu. Hari ini Umar bin Abdul Aziz telah wafat. Maka beberapa malaikat diperintahkan Allah turun dari langit untuk ikut menyolatkan jenazah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Dan beberapa penduduk kubur diperintahkan keluar dari alam barzakh, turun juga ke bumi, ke dunia ini, untuk ikut menyolatkan jenazah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Dan saya anak bapak terpilih salah satunya untuk menyolatkan jenazah Umar bin Abdul Aziz dari alam barzakh. Hari ini kawan-kawan sudah pulang, sudah selesai sholat. Tapi saya minta kepada Allah, izinkan aku ya Allah jumpa bapakku sejenak. Diizinkan, maka aku pulang jumpa bapak. Berani bilang Buya Hamka sesat? Hei, berani? Ini saya hanya beritahu bahwa barzakh itu bisa tembus yang sana, bisa tembus yang sini. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, jika kamu bermimpi jumpa dengan aku Rasulullah, itu pasti aku, karena setan tidak bisa menyamar jadi aku. Wah, berarti jumpa dong kita dengan orang yang di alam barzakh. Betul? Paling tidak lewat mimpi. Maka kalau kita ini nggak pernah mimpi orang soleh, bahaya kita. Berarti channel kita di bawah. Kan hidup ini macam channel. Macam nonton TV, cekik channel 1 TV One, cekik channel 2 TVRI, cekik nomor 3 terang dia SCTV, cekik nomor 4 MNC, cekik nomor 5 Metro TV. Berarti channelnya nggak nyambung, betul nggak? Kalau channel kita nyambung dengan orang yang di alam barzakh, mesti ketemu. Bapak kita sudah wafat 5 tahun, nggak pernah mimpi. Bapak kita soleh, jaga sholat, jaga puasa. Kita preman, nggak pernah ketemu. Tiba-tiba kita jumpa dakwah, ketemu, tobat, jaga sholat, jaga zikir, jaga puasa. Naik rohani kita, sedikit. Tiba-tiba ketemu sama bapak kita dalam mimpi. Kau kemana aja kau? Kata bapak kita. Udah 5 tahun aku mati, tak pernah muncul kau. Kemana aja kau? Maaf pak, aku biasa minum kamput aku pak. Sekarang baru tobat pak. Baik-baik kau, kata bapak kita. Perbaiki lagi, ngaji lagi, sholat lagi, pergi umroh, naik. Jumpa Imam Syafi'i. Jumpa Imam Syafi'i. Mimpi jumpa Imam Bukhari. Mimpi jumpa Imam Nawawi. Bagus. Naik lagi, perbaiki amal lutut. Mimpi jumpa Sayyidina Ali. Udah bagus lah itu. Tiba-tiba satu hari mimpi jumpa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Channelnya udah nyambung. Tapi kalau main perempuan, mabuk, mencuri, mimpi juga, tapi jumpanya apa? Trio macan. Satu channel. Itu barzakh. Oleh karena itu di dunia ini pak, bagus si iman dikubur aman, dilebarkan seluas mata memandang kuburnya, diambil firas minal jannah, diambilkan karpet dari surga. Tak rela Allah tidur orang soleh di kuburan itu, di alam barzakh itu. Tak rela Allah dia tidur di tanah atau di bumi barzakh. Diletakkan karpet firas minal jannah, diberi karpet dari surga. Dibukakan pintu surga pagi dan petang, diciumkan harum surga itu pagi dan petang.
dan diperlihatkan bidadari-bidadari berbaris melambai-lambaikan selendang hijau sambil menyanyikan lagu hiburan kepada sang ahli kubur itu. Masya Allah. Maka disebut kuburnya adalah taman daripada taman surga. Allahumma ja'al qabruhu raudhatan mir riyadhil jannah. Jadikan ya Allah, ini doa Rasulullah, jadikan ya Allah kuburnya taman daripada taman-taman surga. Jadi orang di alam barzakh itu ada yang hidupnya di taman surga, tidur di atas karpet dari surga, diciumkan harum suara, diperdengarkan nyanyian bidadari pagi dan petang, menghiburnya. Indak dape sama sobujang ya orang oi barana ampe dan nanti juo berarti yang mati orang Minang ini. Sebaliknya kalau dia bejat, bukan orang yang soleh, dia diletakkan juga rohnya di alam barzakh, badannya dikubur, dari tanah kembali ke menjadi rohnya dari Allah, rohnya nggak hancur, rohnya nanti di hari kiamat dikasih badan yang baru, rohnya roh yang ini juga masuk surga, diberi badan yang baru, badan surga, rohnya yang ini juga. Kalau badan yang ini udah jadi tanah, paham? Maka dikubur, kalau orang bejat diletakkan di barzakh rohnya, tapi tidak sama dengan orang soleh. Orang soleh rohnya diletakkan di barzakh, nama tempatnya Illiyun. Apa namanya? Wa ma adraka ma Illiyun, kitabum marqum. Tahukah kamu Illiyun itu tempat yang pasti. Sedangkan orang bejat diletakkan di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin, kitabum marqum. Tahukah kamu sijjin? Sijjin itu tempat di alam barzakh untuk menampung roh-roh manusia yang bejat. Disiksanya di situ. Kalau orang soleh dikuburkan sebelah-sebelahan sama bandit, tempatnya sama, mana nikmat, tiap hari dia menjerit, wadah, minta pindah lah kita ya. Makanya walaupun kuburannya sebelah-sebelahan, itu cuman menanam badan, rohnya yang satu di Illiyun, yang satu di tidak jumpa. Di dalam kitab Tazkiratul Mauta karangan Imam Qurtubi, beliau juga mengarang tafsir Qurtubi fi Ahkamil Quran 20 jilid. Dikatakan setiap orang mukmin yang soleh mati diantar ke barzakh, penduduk barzakh yang lebih dulu mati menunggu di depan pintu gerbang. Ada pasien baru, ada pendatang baru. Zulkarnain, iya, mati kau baru. Mari masuk. Teringatnya si Joko udah mati minggu lalu. Masa? Iya, nggak ada di sini. Wah, berarti di sana dia. Saya nggak ngarang, ini yang nulis hadisnya Tazkiratul Mauta Imam Qurtubi, bukan Tengku Zulkarnain ini yang bilang. Oleh karena itu kita harus hidup di dunia ini, dua yang kita persiapkan: iman yang bagus supaya kubur kita menjadi taman surga, amal soleh yang bagus, amal yang soleh agar di timbangan amal di hari kiamat lolos dalam timbangan masuk ke surga. Dua ini, iman dan amal soleh, yang perlu kita persiapkan. Yang lain dapat syukur, nggak dapat sudah. Betul, dapat syukur, nggak dapat sudah. Kerjalah kamu untuk akhiratmu, seolah-olah kamu mati besok. Betul, seolah-olah kamu mati besok. Dan kerjalah kamu untuk duniamu, seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Baca hadis, bahasa terjemahan, nggak ngaji sama guru, sesat mengartikan hadis.
Itu makanya kalau untuk dunia ini kita harus kerja keras, karena bakal hidup selama-lamanya. Kalau akhirat santai aja, mati besok. Rusak otaknya. Justru kalau akhirat mati besok, kita harus mati-matian, nggak ada waktu lagi. Betul? Hari ini terbalik, kita hidup untuk dunia seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Karena itulah perlu banyak bekal. Aduh, dari mana ngajinya ini? Coba kalau kita malam ini keluar dari masjid, jumpa sama orang, ditangkap yang tangan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Aku malaikat maut. Waduh, mak, mau ngapain? Mau ngasih tahu kau besok pagi jam 7 nyawamu ku ambil. Kira-kira sempat lagi nggak tidur sama bini? Sempat nggak? Kata bininya, bang ayolah bang, udah 2 minggu nih bang. Gila kau, besok jam 7 biarpun cantik bini tak sur lagi apa ya nggak? Kenapa mau mati besok? Makan bang, ini ada rendang masak salero basamo bang. Nggak salero lah ya boh. Besok mati langsung ambil wudhu, sholat zikir. Karena seolah-olah mati besok. Tapi kalau dunia santai lah, kan mau hidup selama-lamanya. Nggak dapat hari ini besok, nggak dapat besok minggu depan, tak selesai minggu depan tahun depan, nggak selesai tahun depan 10 tahun lagi, nggak selesai 1000 tahun lagi. Kenapa rupanya orang kita hidup lama kok? Tapi begitulah kerja setan. Membaca hadis pun kita sesat, bayangin itu. Hadisnya soheh, pahamnya sesat. Sehingga hari ini orang mau menggadaikan akhiratnya demi dunia, karena dianggapnya dunia harus kaya supaya hidup bahagia. Sampai mau menggadaikan agama orang gara-gara dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ketua organisasi ini, saya adalah Anu bin Anu. Dengan ini mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan. Mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan. Supaya hukum mengucapkan selamat Tuhan lahir itu supaya jadi sunat muakkad, begitu. Pakai bismillah. Hah? Coba betapa rusaknya hari ini. Betapa rusaknya hari ini agama. Sudah jelas Allah bilang lam yalid walam yulad. Allah nggak beranak, Allah nggak diperanakkan. Diucapkannya selamat hari lahir anak Tuhan pakai bismillah. Kalau yang ngomong orang bodoh, nggak sekolah, memang nggak ngerti agama, wajar dia goblok, jahil. Lah kalau dia profesor, dokter, ahli agama, gimana? Dalam Islam ada akidah, ada syari. Akidah diperiksa di kubur, syariat diperiksa di setelah kiamat, di hari kiamat. Kalau syariat aja nggak beres, contoh begini, berzina, hukum berzina apa? Yang kuat jawabnya haram. Sepakat? Haram. Berzina hukumnya apa? Haram. Haram atau sunat muakkad? Haram. Haram. Nah, berzina haram. Sepakat ya? Udah tahu kita kan? Udah tahu berzina haram. Secara syariat memang berzina haram. Masuk dia ke masjid, masuk dia ke hotel, panggilnya perempuan pelacur. Waktu dia mulai berzina dibacanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sambil membuka baju pelacur tuh, bismillahirrahmanirrahim. Terus dia berzina. Dia tidak mendapat dosa zina saja, udah pastilah karena dia berzina dia dapat dosa zina. Di samping itu imannya batal, dia terhitung jatuh murtad dan wajib tobat dengan memperbaharui imannya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seluruh amal solehnya seumur hidup hapus dari catatan amalnya karena dia murtad. Ini pelajaran ibtidaiyah, pelajaran sanawiyah kelas 1 ini. Bab tauhid.
Kalau tahu itu sudah benda yang haram, pekerjaan yang haram, tapi dikerjakannya dengan membaca bismillah, berarti dia menghina Allah yang mengharamkan pekerjaan itu. Murtad. Mencuri, apa hukumnya mencuri? Terletak HP orang di atas meja, tengoknya nggak ada orang, dicurinya, bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan sekedar mendapat dosa mencuri, tapi dia dihitung itu syariat, apalagi akidah. Akidah Allah berfirman, qul huwallahu ahad, katakan Allah esa, tidak dua, tidak tiga, tidak seribu. Allahus samad, Allah saja tempat menggantungkan harapan. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang seperti Allah, tak ada yang menyerupai Allah, nggak ada yang semisal Allah. Nggak bisa digambarkan Allah itu, dibikinkan patungnya, nggak bisa. Tiba-tiba dibilangnya, bismillahirrahmanirrahim, saya mengucapkan selamat hari lahir anak Tuhan. Murtad ini orang, betul? Murtad nggak? Maka saya heran, apalah yang kita kejar di dunia ini? Apalah yang kita kejar di dunia ini? Kaya, Qarun lebih kaya, celaka dunia akhirat, kekal selama-lamanya dalam neraka. Tidak ada manusia yang lebih kaya dari Qarun. Saking kayanya Qarun, kunci lemarinya semua dari emas. 7 keledai nggak sanggup mengangkat kunci lemarinya, apalagi emasnya. Ditanam Allah, disedot masuk dalam tanah, sampai hari kiamat terkubur dengan harta dan diri si Qarun dalam tanah. Sampai sekarang kalau kita menggali sumur, dapat emas di tanah, dibilang dapat harta, saking kayanya. Dapat harta, Qarun, saking kayanya. Tapi Qarun tidak mulia, dia hina dunia akhirat. Di dunia dia hina, di akhirat pasti masuk neraka. Buktinya di dunia Qarun itu hina, tidak ada satu orang ibu pun, bu hamil, udah 9 bulan 7 hari, 3 hari lagi kata dokter melahirkan, sudah di scan dan dilihat anak saya laki-laki, masya Allah, udah disiapkan namanya, sudah, supaya hebat namanya Qarun, bocor ibunya itu. Tidak ada orang, karena hina Qarun, sehingga nggak ada orang mau memberi nama anaknya Qarun. Dan tidak ada orang kaya mau dipanggil Qarun. Siapa paling kaya di komplek Beringin Indah ini? Saya. Oh, berarti bapak lah Qarunnya di sini. Ditamparnya mulut kita. Menghina kaya? Menghina. Memang Qarun itu hina. Fir'aun, kalau untuk dapat pangkat menggadaikan agama, yang paling tinggi pangkatnya Fir'aun lah, lahir jadi pangeran, mati jadi raja. Mana ada orang lebih hebat pangkatnya dari Fir'aun? Dia lahir pangeran, anak raja, dewasa jadi raja, seumur hidup lagi. Nggak ada pemilu-pemilu, kampanye-kampanye, 2 periode. Nada Fir'aun itu seumur hidup jadi raja. Nada dia pemilu-pemilu. Betul? Tapi dia hina. Dia nggak punya iman, tak beriman pada Allah dan Nabi Musa. Hina dunia akhirat. Buktinya dia hina. Nggak ada seorang bapak mau ngasih nama anaknya Fir'aun. Dan kalau orang dipanggil Fir'aun marah. Saudara-saudara sekalian, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Ditangkap itu protokolnya. Menghina kau ya? Jangan main-main. Terus apa yang kita kejar sih di dunia ini? Apa yang kita kejar di dunia ini? Nggak ada jaminan orang kaya masuk surga. Nggak ada juga jaminan orang miskin masuk surga. Yang dijamin masuk surga orang beriman lagi beramal. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada jaminan selain itu. Oleh karena itu perbaiki iman.
Iman ini keyakinan, bukan omong-omong, bukan lihat-lihat. Iman ini keyakinan terwujud dengan amal. Betul. Kalau orang beriman sama orang kafir tidur, mana tahu kita yang mana beriman mana kafir? Tidur pendeta Kristen sama ustaz tidur sebelah-sebelahan, mana tahu kita yang mana pendeta mana ustaz? Kecuali lah ustaznya menegakkan sunnah, ada jenggotnya, ya kan, tutup aurat, dia tidur pakai sarung, nampaklah situ. Kalau enggak sama aja. Tapi waktu bangun beda. Pendeta bangun, dia mandi, dia pergi kerja. Kalau orang beriman, dia bangun, dia mandi, dia sholat subuh. Beda. Kalau lagi tidur nggak nampak. Nampaknya wujud ketika dia beramal Bagaimana menaikkan iman? Kata orang menaikkan iman dengan mengaji, Pak. Banyak ilmu, insya Allah iman kuat. Nggak ada hubungan iman dengan ilmu. Tidak ada hubungan iman dengan ilmu. Berapa banyak orang berilmu mencuri? Betul? Betul. Yang bilang selamat hari lahir anak Tuhan orang berilmu. Nggak ada hubungan iman dengan ilmu. Iblis, siapa tidak mengakui iblis berilmu? Penghulu malaikat. Iblis itu penghulu malaikat sebelum malaikat Jibril, namanya Azazil. Apa namanya? Azazil. Waktu ditanya Allah, ya iblis, Allah tanya, mana aka antas juda bima khalaqtu biyadai? Apa yang menyebabkan kamu iblis enggan sujud kepada makhluk yang aku langsung menciptakannya dengan kodratku? Jangan dibilang dua tangan, nggak boleh. Memang di Quran, kenapa iblis kau nggak mau sujud dengan makhluk yang langsung kuciptakan dengan kedua tanganku? Bima khalaqtu biyadai, dengan kedua tanganku. Tapi jangan dibilang Tuhan tangannya dua. Ini kalau tangan di sini diterjemahkan oleh ahlus sunnah biqudrati, dengan kodratku, dengan iradahku. Kenapa ditakwil? Karena ada Quran ayat lain yang mengatakan mencipta itu dengan iradah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah beriradah mau menciptakan sesuatu, Allah tinggal perintah jadi. Nggak perlu tanah diambil sama Tuhan pakai dua tangannya, bikin Nabi Adam macam istri kita bikin roti jala itu. Nggak perlu Allah menciptakan tuh pakai begini-begini. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita lanjut. Kenapa kau nggak mau sujud dengan makhluk yang kuciptakan langsung dengan kekuasaanku? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Keluar ilmunya. Aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku dari api. Tahu dia diciptakan dari apa? Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Dia tahu dari apa dia diciptakan. Bukan orang bodoh iblis. Tapi dilawannya Allah dengan ilmunya. Disuruh sujud, isjudu li Adam, sujud kamu semua sama Nabi Adam. Malaikat termasuk iblis. Fasajadu, semua malaikat sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis, menolak sujud. Wa kana minal kafirin. Jadilah iblis makhluk yang kafir. Dengan ilmunya dilawannya Allah. Berapa banyak orang berilmu melawan Allah? Jangan Bapak Ibu pikir orang melakukan kemaksiatan, kejahatan karena tidak berilmu. Jangan. Ditangkap Satpol PP, perempuan-perempuan pelacur di pinggir jalan. Bawa kantor Satpol PP. Kumpul KTP. Namanya Aryati, Aminah, Fatimah. Innalillahi. Satpol PP marah besar. Ini KTP-mu namanya ini? Iya. Kamu orang Islam? Islam om. Kamu Islam?
bapakku sudah 3 kali nih haji om. Kenapa kau jadi pelacur? Gimana nak kepepet om? Apa hukumnya melacur? Gila om, ya haram lah, masa sunat muakkad. Ternyata dia berilmu, betul, tapi dilanggarnya. Kenapa? Karena imannya lemah. Imannya lemah, kalah dengan nafsunya, sehingga dilanggarnya lah aturan Allah. Kalah imannya, perang melawan nafsu, diikutinya nafsu, ditinggalkannya iman.